Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi di podcast Laksana. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini sebagai host podcast Laksana yang akan membawakan episode kali ini hingga dengan selesai. Ini merupakan episode ke-10 podcast Laksana yang diprakarsai oleh Kodim 0317 TBK bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar lainnya. Adapun beberapa tujuannya adalah berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, forum diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide, hingga pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like dan komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian untuk mendukung podcast Laksana, di mana saat ini jumlah subscriber telah mencapai 3.400 dan jumlah like pada episode ke-9 yang terakhir baru-baru ini mencapai 2.600. Dan mudah-mudahan podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran dan harapan dari teman-teman sekalian. Episode kali ini kita mengangkat topik menanam asa, memetik keberlanjutan generasi muda dan aksi lingkungan. Nah, kalau podcast Laksana itu nggak afdal kalau nggak ada sebuah quotes. Nah, jadi di hari ini quotes kita itu berbunyi, jangan pernah meremehkan kekuatan satu tindakan kecil untuk merubah dunia. Setiap langkah kita untuk merawat bumi adalah langkah ke arah yang benar. Nah, di episode kali ini nih kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yakni kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Ibu Rita Agustina yang telah sudi hadir sebagai perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dan juga Bapak Isnaidi sebagai perwakilan dari Camat Meral Barat Kabupaten Karimun. Di sini kami memberikan apresiasi besar dan penghormatan yang sangat tinggi kepada Ibu Rita Agustina beserta para jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerja kerasnya dan partisipasi sehingga Kabupaten Karimun telah dianugerahi Piala Adipura selama 4 tahun berturut-turut. Ini merupakan salah satu apresiasi dan prestasi besar bagi daerah kita tercinta. Tak lupa pula kami memberikan apresiasi besar untuk Bapak Isnaidi SPD MMPD beserta jajaran yang memberikan kepedulian terhadap lingkungan hidup terkhususnya di wilayah Meral Barat. Kami ucapkan selamat datang Bapak, Ibu, dan boleh secara langsung memperkenalkan diri agar teman-teman kita bisa lebih akrab lagi dalam podcast kali ini. Silakan Ibu. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri, saya Ibu Rita Agustina STMM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun. Selamat datang ya Ibu. Terima kasih banyak telah sudi meluangkan waktunya untuk berbincang asik di sini ya Bu. Berikutnya silakan Bapak, mohon izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaidi SPD MMPD selaku Camat Meral Barat Kabupaten Karimun. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah sudi hadir di kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada topik inti di hari ini, tentunya kami ingin mendengar tanggapan dari Bapak, dari Ibu tentang kehadiran podcast ini. Mungkin boleh silakan Ibu Rita untuk memberikan tanggapannya terkait kehadiran podcast Laksana yang diselenggarakan dari kami para pelajar dan untuk para pelajar pula. Silakan Ibu. Alhamdulillah, kalau menurut saya ini sesuatu yang positif ya, di mana anak-anak muda khususnya pelajar setingkat SLTA bisa menyalurkan bakat, dan alhamdulillah podcast ini menjadi wadah. Seperti kita tahu zaman sekarang pergaulan bebas, maraknya di luar sana sesuatu yang negatif, itu sangat membahayakan, karena kalau kita lihat seumuran setingkat SLTA itu kan masa depannya masih terlalu panjang. Betul. Jadi kalau dari sekarang itu ada wadah seperti ini, alhamdulillah anak-anak bisa yang punya bakat
yang jadi penyiar, mungkin nanti bisa jadi pembawa berita nasional seperti itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya melihat ini sesuatu yang sangat positif. Wah, ini tanggapan yang luar biasa ya, dan ini mungkin bisa menjadi batu loncatan lah ya, dalam artian kalau misalnya kita punya cita-cita ingin jadi penyiar, mungkin bisa di sini memulai segalanya. Bagaimana menurut Bapak Isnaidi nih tentang podcast Laksana yang udah hadir di lapisan masyarakat dari remaja? Silakan Bapak. Baik, mungkin begini, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas tadi terkait podcast ini. Ini merupakan kegiatan yang positif, artinya siswa-siswa sudah mulai berinovasi, kreatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat nantinya. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Ini tentunya tanggapan yang menjadi dorongan sih untuk kita para remaja, para pelajar bisa lebih inovatif, bisa lebih produktif lagi dengan adanya wadah ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk kepada inti pembahasan pada hari ini, yakni tentang lingkungan. Tentu lingkungan ini dekat sama kita, di sekitar kita, baik itu di sekitar rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, pertanyaan pertama saya tujukan untuk Ibu Rita Agustina. Mohon izin Ibu, mengenai mengapa sih topik lingkungan hidup ini begitu penting dan perlu diperbincangkan, terutama di masyarakat kita. Silakan Ibu. Kalau saya menganggap topik lingkungan hidup itu penting, bukan karena saya orang lingkungan hidup, bukan karena saya orang lingkungan hidup, tapi memang ini layak untuk diperbincangkan. Contohnya, kita ini sedang menghuni bumi yang sama, betul ya, satu bumi. Jadi jika kita tidak memeliharanya, kita sudah bisa bayangkan ke depannya seperti apa. Jadi kalau saya bisa sampaikan bahwa saat ini kami sedang meminjam lingkungan bumi ini ke generasi yang akan datang. Jadi kalau dari sekarang kami, khususnya kita, tidak menjaga lingkungan yang akan kita yang akan dilanjutin oleh anak cucu kita, itu sudah terbayangkan lingkungan yang seperti apa. Tidak mungkin dengan lingkungan yang rusak ini kita akan misalnya berhijrah ke planet lain. Nah, itu kan sesuatu yang jauh ke depan. Jadi sudah selayaknya ini menjadi topik yang sangat menarik. Tapi yang lebih menarik lagi jika semua masyarakat itu lebih peduli. Betul. Jadi jangan mentang-mentang kan dinas lingkungan hidupnya ada, biar aja lingkungan hidupnya yang mengurus tentang masalah lingkungan hidup. Tidak seperti itu juga. Jadi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan. Jadi ayo sama-sama. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan, itu bukan hanya tempat tinggal kita saja, tapi hutan, air yang kita minum, udara yang kita hirup, iklim yang sekarang semakin panas, itu menggunakan alarm bagi kita bahwa kita harus lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Wah, ini kayak sebuah kiasan ya Bu. Kalau misalnya kita bakal meregenerasikan, betul, bukan punya kita aja bumi ini. Jadi para remaja tentunya harus sepakat nih sama Ibu, sebuah statement yang luar biasa bahwa kita harus menjaga, melindungi dan melestarikan bumi kita, karena ini bakal diregenerasikan untuk cucu-cucu kita, kemudian generasi-generasi yang akan datang yang tentunya memerlukan kemajuan untuk negeri ini. Nah, kalau berikutnya nih tadi kita membahas tentang penting pembahasan dari lingkungan hidup itu sendiri. Nah, berikutnya adalah tantangan, karena segala sesuatu tentunya pasti ada tantangannya. Jadi berikutnya kami mohon izin kepada Bapak Isnaidi nih menjawab bagaimana sih menurut Bapak tentang tantangan terbesar yang dihadapi lingkungan hidup saat ini, yang terkhususnya di wilayah Meral Barat, wilayah Bapak sendiri. Silakan Bapak. Baik ya, begini ya, kalau tantangan hidup terkait lingkungan, apalagi tadi Anda sampaikan di wilayah Kecamatan Meral Barat, itu yang sangat isu yang sangat menarik saat ini untuk lingkungan hidup itu masalah sampah.
Jadi mungkin melalui podcast ini mungkin bisa dicari solusinya, bagaimana cara mengatasi sampah yang ada di Kabupaten Karimun, khususnya di Meral Barat, karena Meral Barat ini merupakan tempat pembuangan ya, yang dirasakan saat ini oleh Kelurahan Pasir Panjang itu memang betul-betul dekat sekali, baunya pun tercium. Bukan tercium, baunya harum. Kita semua tahu bahwa bau sampah itu seperti apa. Jadi harapan kami dengan melalui mungkin ada podcast ini nanti bisa mencari solusi lah ke depan bagaimana pengolahan sampah di Kecamatan Meral Barat, khususnya di Kabupaten Karimun. Terima kasih. Nah, itu kita setuju juga nih kalau misalnya masalah yang sering kita temui itu adalah sampah ya. Tidak hanya di Meral Barat aja, di mana-mana sekarang sampah itu udah membludak. Betul, itu merupakan isu nasional. Iya, betul. Bukan hanya di Meral Barat. Bahkan Jakarta ya, di Bantar Gebang itu Masya Allah gunungnya gitu. Jadi di podcast ini sebagai wadah, selain kita menjadi tempat untuk merekreasikan bakat, juga sebagai kita mengangkat isu masyarakat yang harus dicari solusinya. Jadi berikutnya ini adalah tentang pengalaman pribadi nih. Kita tadi bahas sampah, terus pentingnya sekarang kita butuh pengalaman dari Ibu sebagai kepala dinas nih. Selama Ibu menjabat nih, apa sih pengalaman pribadi tentang latar belakang yang membuat Ibu itu lebih peduli terhadap lingkungan hidup, dan bagaimana keberhasilan Ibu dalam mewujudkan program-program dan hingga membuat Kabupaten Karimun ini dianugerahi Piala Adipura selama 4 tahun berturut-turut, yang tentunya adalah prestasi yang luar biasa ini, Ibu. Silakan. Pertama sekali mungkin kita wajib berterima kasih ya, berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau keprihatinan itu sebenarnya sangat prihatin. Contohnya begini, anak-anak diajarkan di sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya. Betul. Tapi tiba mereka berada di luar sekolah, mereka lupa akan ajaran ibu guru, anak-anak buang sampah pada tempatnya. Jadi sering kita melihat pelajar-pelajar yang di luar lingkungan sekolah belum membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu menjadi keprihatinan saya, karena apa? Karena anak-anak lah, pelajar-pelajar inilah yang akan meneruskan. Jadi kalau memang tidak dari sekarang itu diajarkan, ini akan menjadi kebiasaan. Jadi jangan sampai anak-anak muda sekarang mencontoh yang dulu-dulu. Jadi membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kita berbicara tentang Piala Adipura yang kita peroleh, ucapan terima kasih kepada masyarakat tadi. Piala itu tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak bersama-sama. Betul. Ya. Jadi ada Pak Camat di situ, Pak Lurah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi hal yang paling sulit di sini, tantangannya itu adalah menghimbau masyarakat untuk hidup bersih. Ya. Kalau sudah bersih kan insya Allah sehat. Betul. Jadi himbauan-himbauan seperti ini yang katanya harus diperbanyak. Sekarang himbauan diperbanyak pun kalau itu tidak dari dalam, dari diri sendiri, dari kebiasaan kita membuang sampah, itu juga akan sulit. Jadi kalau berbicara tentang tadi Piala Adipura, alhamdulillah saya yakin untuk kedepannya ada yang namanya Adipura Kencana. Itu mungkin di sini ini wadahnya yang tepat untuk saya menghimbau. Untuk saya menghimbau, mari kita sama-sama. Karena sebentar lagi mungkin kita juga akan menghadapi penilaian Adipura Kencana, di mana Adipura Kencana itu adalah piala yang akan diterima jika kita sudah mendapatkan 4 kali berturut-turut Piala Adipura. Nah, ini kita kan udah dapat 4 gitu kan, nggak mungkin kesempatan sekali ini kita sia-siakan. Betul. Jadi alhamdulillah di podcast ini saya menghimbau masyarakat, ayo sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Jika
di tempat yang kita kunjungi itu tidak ada tong sampah karena keterbatasan fasilitas, mohon sampah itu dipegang dulu sampai kita menemukan tempat sampah untuk membuang sampah tersebut. Saya rasa itu. Nah, betul tuh, tadi Ibu menyampaikan himbauan nih bahwa kita sama-sama harus peduli lingkungan, dan juga ini adalah salah satu unsur yang bikin Kabupaten Karimun itu mendapatkan Adipura. Jadi tentunya harus didukung oleh berbagai macam stakeholder, nggak hanya dari Dinas Lingkungan Hidup saja, tidak hanya dari pemerintah saja, juga harus dari seluruh masyarakat, kemudian swasta juga, dan individu tentunya. Nah, berikutnya kita tadi membahas pengalaman, dan tentunya Bapak selaku camat dari dari Meral Barat. Nah, jadi tentunya punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Jadi boleh nggak sih Bapak ceritain tentang tindakan konkret yang telah Bapak lakukan untuk mengkontribusikan terhadap lingkungan, dan juga karena kita sama-sama ketahui ya bahwa wilayah Meral Barat tuh berpotensi besar atas banjirop ataupun ancaman banjirop yang mungkin bisa membantu salah satu komponen dari kerusakan lingkungan di sekitar Meral Barat. Jadi silakan Bapak. Nah, baik, kalau berbicara mengatasi banjirop, apalagi di daerah Meral Barat itu merupakan kawasan pesisir yang merupakan ancamannya terlalu besar ya untuk terjadinya banjirop. Jadi begini, kalau untuk antisipasi mungkin diadakan pintu air yang supaya agar air pasang surutnya bisa terkontrol. Terus yang keduanya ini masalah lingkungan juga ya, karena ini merupakan lingkungan. Akibatnya mungkin masyarakat kita ini punya kebiasaan membuang sampah di sembarangan. Jadi di wilayah kerja saya itu yang di sekitaran Kelurahan Darussalam itu ada sungai, dan sering masyarakat membuang sampah ke situ pakai jebur katanya. Jadi itu menyebabkan juga nanti seandainya terjadinya hujan yang lebat, terus air laut naik pasang, sehingga dia bertemu, tak bisa lagi terus lepas ke laut airnya, sehingga menjadi hambatan. Jadi untuk air laut itu air hujan itu terus ke laut, jadi malah bertolak dia, jadi menyebabkan terjadinya banjir. Untuk hal yang lain mungkin ini tadi mengenai masalah banjirop ya, itu dilakukan di pinggir pantai itu dibuatkan batu miring sehingga air laut itu tidak sampai ke darat. Mungkin itu yang dapat kita laksanakan. Oke. Kiranya tadi kan kita membahas pengalaman, apakah pernah nih terjadi banjirop di sekitar Meral Barat? Oh iya, kalau untuk pengalaman pernah terjadi atau tidak, saya rasa belum. Alhamdulillah ya Pak. Belum terjadi. Tapi kalau untuk antisipasi kedepannya mungkin bisa terjadi, karena lingkungan kita sudah pertama tercemar. Terus hutan-hutan yang dulunya banyak sudah ditebang pohonnya, dengan ya itu merupakan juga salah satu masyarakat kita atau mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab di situ. Sehingga hutan kita semakin lama semakin gundul, itu menyebabkan terjadinya banjir juga nanti kalau sehingga air itu tidak bisa disimpan ya. Karena hutannya sudah gundul semua, jadi maka itu akan terjadi banjir. Ya sih, kita ketahui bersama ya, kalau semisalnya daerah wilayah tempat tinggal Nurul nih Pak, kan itu di sekitar coastal area. Nah di sana kan mungkin karena pasang surut air yang tinggi ya, bahkan kayak di bulan Desember gini tuh banyak kadang dahulu terjadi banjir. Itu karena dari got di daerah daratan itu sering naik airnya, kemudian sampahnya itu menumpuk di saluran, dan itu mungkin salah satunya adalah masalah dari masyarakat ya Bu, yang harus kita perbaiki perlahan-lahan. Nah berikutnya ini adalah tentang tren dan perkembangan
tentunya tentang zaman, teknologi, dan juga apa sih upaya yang kita lakukan. Jadi mohon izin Bu Rita, bagaimana sih Ibu melihat tren dan perkembangan dalam upaya melestarikan lingkungan, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini? Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini teknologi itu berkembang dengan sangat pesat dan tentunya banyak sekali upaya, inovasi, dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu, silahkan. Kalau berbicara tentang tren ini kan masyarakat selalu melihat lingkungan hidup itu identik dengan sampah. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Jadi kalau berbicara tentang lingkungan hidup itu kan banyak ya. Ada Proklim, sejenis kampung iklim yang supaya suhu kita tidak terlalu panas, seperti itu. Jadi banyak sekali, tapi mungkin yang paling bisa dipahami oleh masyarakat tren pengelolaan sampah, saya rasa. Ya, karena kalau kita lihat pengelolaan sampah ini kan nggak terlalu ilmunya, nggak terlalu tinggi amat gitu. Jadi semua lapisan masyarakat itu bisa melakukannya. Contohnya sekarang sudah ada pemilahan sampah. Betul. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, di mana sampah yang bisa dijadiin pupuk, kompos. Mungkin kemarin juga tadi Nurul bercerita bahwa pernah mengikuti pertandingan pembuatan kompos. Jadi betul. seperti itu. Itu juga merupakan sampah yang bisa digunakan kembali. Iya, betul. Ya. Kalau untuk sampah yang tidak bisa maksud saya bisa diolah seperti sampah plastik. Sekarang banyak sampah itu yang dibikin paving block. Betul. Ya, seperti itu. Jadi banyak yang didaur ulang untuk dijadiin souvenir, sejenis tas-tas gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali istilahnya recycle gitu. Jadi kita memanfaatkan kembali sampah-sampah. Bahkan sampah itu kalau untuk orang yang kreatif itu bisa dijadikan uang. Betul. Ya, bisa menghasilkan uang. Sekarang tergantung kitanya ya, bagaimana kita mengelola. Tapi saya sangat menghimbau. Tadi Pak Camat kayaknya curhat nih masalah wilayah beliau yang dekat dengan TPA, aromanya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran kita juga karena apa? 2030 itu TPA tidak boleh ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa membangun TPA. Coba kita bayangkan, seandainya TPA kita itu penuh, wah Pak Camat pasti kewalahan. Jadi maksud saya, mulailah dari sekarang kita memilah sampah. Betul. Ya, kita memilah sampah, terus sampah yang masih bisa di-recycle itu masih bisa dijadikan sesuatu yang berguna. Ya, contohnya plastik. Sekarang kita lihat ada ember dari plastik bekas, ada itu kan banyak ya. Bisa dimanfaatkan. Bahkan itu bisa diduitkan. Istilahnya sampah yang sudah kita pilah bisa kita antarkan ke bank sampah. Sekarang sudah kita lihat banyaknya bank-bank sampah yang timbul ya, baik di kelurahan, di masyarakat. Jadi kita menghimbau bahkan di lingkungan hidup kita, khususnya Kabupaten Karimun, Dinas Lingkungan Hidup, kita ada nama program sedekah sampah. Ini sekalian promosi nih. Boleh, silakan Ibu. Jadi ada program yang namanya sedekah sampah. Jadi kalau di bank sampah kita ngantar sampah itu bisa dibayar dengan uang. Menarik. Iya. Tapi kalau di program sedekah sampah kita mengantar sampah itu cuman amal aja ya. Amal. Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi alhamdulillah itu kita sudah jalan dari tahun 2022 kalau nggak salah program sedekah sampah. Jadi kalau saya lihat saya yang paling rajin sedekah. Bahkan orang LH sendiri harus dihimbau dulu gitu. Betul. Ya. Jadi kekhawatiran seperti itu. Coba bayangkan kalau TPA itu penuh, kasihan Pak Camatnya. Terus kita mau buang kemana? Iya, betul. Seperti itu. Apalagi dalam kita ini Kabupaten Karimun kan pulau ya Pak Camat ya. Pulau. Jadi penanganan sampah di pulau itu lebih sulit daripada di daerah Sumatera, di daerah Jawa yang daratannya lebih luas daripada Kabupaten Karimun. Kalau tadi trennya seperti itu, banyak yang bisa diolah dari sampah ini. Jadi ini salah satu yang menarik banget, kita baru tahu tentang tadi sedekah sampah nih. Mungkin
belum terlalu tersosialisasikan ke masyarakat Ibu. Betul. Karena mungkin orang belum terlalu sadar dan juga belum terlalu pengen cari tahu tentang lingkungan ini, kita ada program apa aja, itu belum ada tergerak ke sana dari masyarakatnya. Dan berbicara tentang inovasi atau tren nih, Nurul tuh belakangan ini memang dari sekolah pribadi tuh punya beberapa program, di antara tuh tentang pengolahan sampah-sampah organik. Nurul kemarin bikin produk Bu, produknya itu adalah salep dari eceng gondok. Oh, Jadi itu kan, alhamdulillah. iya, eceng gondok itu kan adalah salah satu mungkin gulma di lingkungan perairan ya. Termasuk di Kabupaten Karimun kita lihat itu kayak di Poros, kemudian depan di RSUD. Iya, betul, itu kan banyak sekali sampah, tapi terkadang masyarakat yang enggan untuk mengelola. Nah, disitulah sekarang remaja pelajar itu udah banyak banget inovasinya, dan mungkin di sini kami meminta untuk wadahnya dari dinas, dari swasta agar bisa lebih berkembang lagi, mungkin bisa diproduksi, mungkin bisa jadi awal UMKM dari Kabupaten Karimun gitu, Bu. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa nanti kolaborasi Siap. bersama dinas kan, Bu, dari SMA Negeri 5 Karimun nih. Oke. Nah, berikutnya tadi kan kita bahas tentang tren, kemudian tentang program yang sangat inovasi nih, inovatif dan juga produktif tentunya untuk mengurangi sampah. Berikutnya saya meminta pendapat dari Bapak Isnaidi nih tentang apa sih langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan. Dan bolehkah Bapak untuk menceritakan tentang bagaimana cara menanam kepedulian lingkungan bagi mungkin masyarakat di sekitar wilayah Bapak, tentunya terutama Kecamatan Meral Barat itu sendiri, karena kita tahu tadi dekat dengan TPA, kemudian adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan? Silakan Bapak. Nah, baik, ini pertanyaan ada dua ya. Iya, betul Pak. Karena saya kalau sekalian langsung kedua-duanya itu memang agak kurang ini. Oke, kita nanti sambung-sambungkan aja Iya, Pak. sambungkan aja. Jadi pertanyaan yang pertama apa tadi? Tentang langkah Bapak nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan tentunya. Oh iya, baik. Begini, kalau untuk kesadaran masyarakat untuk lingkungan, Ya. jadi kalau menurut saya itu pertama harus banyak melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tuh paham apa akibatnya kalau seandainya membuang sampah di sembarangan tempat, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak baik ya di lingkungan itu sendiri. Jadi memang harus sering mengadakan edukasi kepada masyarakat. Yang jelasnya seperti itu. Kalau semisalnya langkah atau program terkhusus itu ada nggak sih Pak? Program terkhusus kalau untuk kami dari kecamatan tidak ada, tapi program itu biasanya langsung di lingkungan hidup ya, dinas yang aja program tuh. Kalau kami di kecamatan tidak ada program untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk sosialisasi gitu. Iya sih, betul apa yang Bapak katakan, bahwasanya kita itu para masyarakat tentunya pertama tuh butuh langkah preventif ataupun sosialisasi dari mungkin orang-orang pada pakarnya gitu. Jadi biar lebih paham, lebih mengerti dan tidak salah kabar, karena sekarang itu pasti banyaknya kabar hoax, kemudian ujaran-ujaran yang tidak benar. Tentunya ini yang diharapkan dari berbagai macam stakeholder di masyarakat, baik itu pemerintah dan juga swasta, untuk sering sosialisasi, melakukan tindakan dan program-program yang penuh inspirasi. Nah, berikutnya ini kami menanyakan mengenai tadi kita bahas tentang wilayah Kabupaten Karimun ini yang kepulauan. Nah, berikut ini nih tentang, kan kita kepulauan, pasti banyaknya pulau, lautan, dan sedikitnya lebar dari daratan. Nah, kalau misalnya nih pesisir pantai tentu banyak banget dia dihiasi sampah plastik. Salah satu contohnya itu di coastal area. Mungkin banyak nih remaja masyarakat yang tidak mencintai lingkungan sehingga setelah jajan buang ke laut. Nah, ini bagaimana sih strategi Ibu untuk bisa melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pelestarian lingkungan hidup ini? Jadi lebih peduli, lebih kayak aware sama lingkungan, terus tidak buang sampah sembarangan lagi. Silahkan Ibu. Kalau untuk
berkoordinasi itu alhamdulillah ya. Itu kayaknya tidak bosan-bosan kitanya gitu ya. Contohnya kita sering memfasilitasi karena kita di sini lingkungan hidup mempunyai pekerja, terus kita juga mempunyai armada seperti itu ya. Ada truk sampah, ada pickup untuk mengangkut sampah. Jadi kita itu sering melakukan istilahnya memfasilitasi ya beberapa instansi vertikal dalam satu tahun ini aja kalau saya hitung ada sampai 4-5 kali. Contohnya dari Kapolres kemarin ada bersih-bersih pantai, terus dari pemuda juga gitu. Mereka cukup menyuratin kita atau kalau tidak menyuratin pun mungkin nggak terlalu kaku gitu ya. Misal Bu Rita kami bisa dibantu, kami akan melakukan bersih-bersih pantai, mungkin kami bisa dibantu armada atau beberapa petugas. Jadi itu sudah sering kita lakukan. Alhamdulillah kalau saya melihat kerjasamanya sangat baik gitu ya, baik instansi vertikal, swastanya, bahkan dengan pemerintah daerah. Terus kalau yang kedua mungkin kita harus mensosialisasikan. Harus mensosialisasikan bahwa membuang sampah di laut itu sangat berbahaya, apalagi sampah plastik ya. Betul. Karena sampah plastik itu kan apabila dimakan oleh ikan, karena dia itu kan enggak gampang larut, tidak terurai, sehingga yang akhirnya ikan itu kita konsumsi. Jadi itu kan bisa pasti menimbulkan efek ya, penyakit itu. Bahaya untuk diri sendiri. Jadi saya pengen juga gitu, karena kalau di sekolah itu kan ada, mungkin di sekolah Mbak Nurul juga ada yang namanya program Adiwiyata ya. Betul, ada program Adiwiyata. Gencar sekali. Gencar sekali. Baru-baru ini kan kita juga mendapat penghargaan ya, Adiwiyata. Ada Adiwiyata tingkat kabupaten, Adiwiyata tingkat provinsi, Adiwiyata tingkat nasional dan mandiri. Itu kalau Adiwiyata tingkat nasional dan mandiri itu biasanya yang menyerahkan pialanya itu langsung Bu Menteri. Jadi menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi saya sangat berharap untuk anak-anak muda seperti Mbak Nurul dihimbau teman-temannya. Dihimbau lagi duduk di coastal area beli jajanan, jangan dibuang ke laut. Betul. Dibawa pulang aja sampahnya. Jadi seperti itu. Jadi himbauan-himbauan. Bahkan kalau memang memungkinkan dari sekolah itu ada yang namanya duta lingkungan hidup, sila-silakan saja. Itu sangat membantu pemerintah ya. Betul. Khususnya dari anak-anak muda. Jadi itu sangat kita tunggu. Saya rasa itu aja. Ya, ini menariknya tentang duta Adiwiyata. Tentunya banyak sekolah nih, waktu Nurul SMP itu pribadi ada yang namanya duta Adiwiyata, kemudian pemuda peduli lingkungan, gitu-gitu. Itu sangat banyak sih di lingkungan sekolah. Terus kalau sebisanya dari mungkin organisasi, kemudian instansi vertikal, itu banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya organisasi itu sering kayak melakukan aksi bersih-bersih pantai. Mungkin yang menjadi salah satu kendala yang Nurul lihat nih sebagai warga awam nih, pribadi dari masyarakat. Jadi kalau semisalnya dalam organisasi mereka kayak peduli, tiba keluar dari organisasi, keluar dari sekolah, ya udahlah nggak ada yang lihat, saya buang aja gitu. Ya, seperti itu lebih kurang. Jadi lebih ke sosialisasi ya Bu. Oke, berikutnya kita bakal membahas tentang kondisi masif penggunaan teknologi dan media sosial nih untuk Bapak Isdaidi, karena sekarang kita berkembang, zamannya semakin modern, tentunya punya banyak teknologi. Terus menurut Bapak ini apa sih peran teknologi dan media sosial dalam memperkuat gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup itu sendiri? Silakan Bapak. Baik, terkait media sosial ini, memang inilah langkah zaman sekarang dengan teknologi yang canggih. Jadi memberikan himbauan atau pengumuman untuk kebersihan lingkungan melalui media sosial, melalui WA group, lebih mudah sebenarnya, Facebook, dari pokoknya dengan canggihnya teknologi ini sebenarnya lebih memudahkan untuk
dibaca, dilihat dan dimengerti oleh masyarakat luas. Tapi kondisi yang terjadi saat ini adalah media-media itu hanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja. Jadi tidak hanya untuk memberikan himbauan, ya, tidak hanya memberikan pengumuman-pengumuman tentang bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jadi ini teknologi, kemudian media sosial itu sekarang tuh kayak sangat digandrungi oleh remaja, pemuda, karena kayak sehari tanpa megang HP itu hampa. Jadi sebenarnya mungkin sama-sama kita bisa rawat lingkungan kita, rawat bumi kita dengan salah satunya mensosialisasi melalui media sosial, melalui Facebook, melalui WA group, ya, itu Instagram. Kalau sekarang kan lebih mudah lagi, lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Kalau sekiranya tentang kabar-kabar hoax nih, gimana pendapat Bapak? Kalau kabar-kabar hoax ini itu merupakan sebenarnya itu sudah ada aturan yang tidak bisa memberikan informasi yang hoax. Itu kan ada undang-undangnya kan. Nah, jadi cuman itu namanya anak-anak muda zaman sekarang, kadang-kadang dia dapat informasi dari grup sebelah tanpa dipahami, tanpa belajar, langsung di share ke grup sebelah. Jadi itu yang menimbulkan informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax. Iya. Dan tentunya kabar hoax ini nggak harus dan wajib tidak kita percayai gitu. Betul. Nah, tadi kita di awal-awal sempat membahas tentang banjirop. Tadi kita bahas tentang Meral Barat. Sekarang mungkin saya ingin mau nanya nih langsung ke Ibu Rita nih sebagai kepala dinas nih. Bagaimana sih wilayah Kabupaten Karimun kan sering berdampak banjirop, apalagi di musim-musim penghujan. Kayak bulan Berber ini bulan-bulan yang hujan kata orang. Yang disediakan ember. Iya betul Pak. Jadi menurut Ibu mengapa sih banjirop itu sering terjadi dan bagaimana strategi dari dinas sendiri untuk mengatasi banjirop di Kabupaten Karimun ini? Silakan Ibu. Kita bicara secara umum ya. Oh iya. Berbicara seumum. Dia ada dua cara. Kalau yang disampaikan Pak Camat di awal tadi mungkin itu cara yang paling yang paling cepat. Dengan membangun tanggul seperti itu cara yang paling tepat. Cara yang paling murah tapi agak lama itu dengan kita menanam mangrove. Iya betul. Menanam mangrove. Kenapa mangrove ini banyak sekali? Adik-adik pelajar bisa browsing lah apa manfaatnya di situ. Bisa terjadi abrasi pantai. Terus kalau saya tidak salah mangrove itu juga CO berapanya itulah, karena saya bukan orang pure lingkungan hidup ya, karena basic saya juga teknik sipil. Tadi kalau membangun tanggul itu cara yang paling cepat. Misal kita dampaknya sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau untuk jangka yang lama, mungkin karena saya orang lingkungan hidup, saya menyarankan untuk sering-seringlah kita menanam mangrove. Menanam mangrove. Kayak kemarin Kodim sering ya bikinnya, di berapa kali itu untuk itu. Alhamdulillah, kayaknya itu cara yang paling bagus ya, paling bagus untuk kedepannya. Ke 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, istilahnya untuk generasi yang akan datang. Jadi kita ambil cara yang paling murah, cara yang paling paling sehat kalau menurut saya ya. paling sehat gitu, paling murah dengan memperbanyak menanam mangrove. Jadi seperti yang sering kita lakukan itu alhamdulillah. Jadi ada dua cara tadi, yang cepat atau yang lambat. Kalau yang cepat ini mahal, yang lambat ini murah, tapi efeknya lebih alami, lebih bagus seperti itu. Jadi juga diingatkan ini, kadang-kadang kan ada juga ini yang bandel-bandel, yang nakal-nakal ya Pak Camat ya, yang mangrove-nya diambil, kayunya, akarnya untuk kepentingan pribadi, untuk diperdagangkan. Itu berarti tidak memikirkan ya, hanya memikirkan uang tapi tidak memikirkan masa depan
generasi berikutnya tidak memikirkan dunia, mungkin Iya. pingin hijrah ke planet lain mungkin. Mau pindah ke Mars mereka ya Bu. Seperti itu. Ya. Jadi ya itu dua cara. Menarik nih Bu, karena kemarin kita sempat ya Pak untuk menanam mangrove di Iya. daerah Meral Barat Iya. ya. Bagaimana tuh Pantai pendapat Indah. Bapak? Kalau pendapat saya begini, kalau masalah nanam mangrove ini itu memang sudah dilakukan ya, sudah dilakukan beberapa kali, misalnya di Pantai Indah di Desa Pangke itu. Cuman sistem penanamannya memang agak kurang baik, kurang efektif. Kenapa? Karena waktu kemarin pengalaman di Moro itu di Pulau Jaga itu menanamnya tidak hanya asal tanam Bu, tapi ya itu modalnya besar juga loh Bu. Kalau kita mau betul-betul bagus ya Bu, itu pakai pipa yang berapa inci itu? Pipa 2,5 inci, 3 inci. Yang besar Bu, Oh, itu 4 inci, ditanam dalam, sehingga kalau pas kena arus Iya. itu tidak tercampak, tekan itu lebih efektif. Cuman itu besar biayanya Agak banyak ya Pak. tapi kalau untuk yang kita lakukan nanam mangrove kemarin di Pantai Indah itu kan hanya pakai kayu aja. Iya. Itu ya mungkin kita tanam 1.000, mungkin yang jadi mungkin 800, sisanya alhamdulillah juga ya. Mungkin itu apa yang dapat kami berikan informasi. Intinya itu tergantung dari bagaimana budgetnya juga ya, optimal Iya, atau betul, tidaknya. Tapi kalau apa yang saya sampaikan dari awal tadi, harus membangun pintu air, memang lebih besar biayanya. Biayanya. Iya, Lebih kecil yang tadi yang pakai pipa tadi. Betul. Mungkin bisa diprogramkan nanti Bu ya. Wow, nanti kita Ke ulang depan, lagi Pak. Tanamnya biar lebih bagus lagi. Oke baik, berikutnya ini adalah bagaimana sih untuk Ibu seberapa penting peran pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan hidup dan apa yang bisa kita harapkan dari kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Silakan Ibu. Kalau berbicara tentang peraturan khususnya ya, ini banyak sekali ini peraturan, bukan hanya pemerintah daerah tapi pemerintah pusat ya. Iya. Dapat kita lihat di sini misal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selalu kita sebut dengan Jakstrada. Jadi kalau aturannya itu banyak sekali gitu ya. Itu tanda apa? Semuanya itu sudah diatur. Sebenarnya kalau aturannya sudah ada, itu kan kita hanya tinggal menjalaninya saja. Iya. Nah, cuman menjalaninya saja itu kan harus dengan ada niatnya juga ya. Betul. Jadi sekarang yang paling penting itu niat. Mau tidak? Ya, mau tidak. Jadi kalau berbicara tentang lingkungan hidup itu aturannya banyak sekali. Dan pemerintah itu sudah mengatur semuanya sampai dengan perbubnya juga ada. Wow. Jadi tentunya itu udah ada aturan yang harus ditaati sebenarnya. Berarti kita cuma harus menaati saja, tidak harus kayak kita membuat, tapi kita menaati yang sudah ada. Tapi itu pun berat mungkin bagi masyarakat ya Bu. Mungkin karena ketidaktahuan, ya. Bisa jadi. Jadi kan kalau sesuatu yang kita tidak tahu kan tidak dianggap dosa ya. Iya betul. Seperti itu. Jadi Makruh mungkin gitu ya. ya, makruh. Jadi mungkin kedepannya mungkin yang harus kita sampaikan itu sosialisasi ke sekolah-sekolah yang paling Betul. penting ya. Karena berikutnya ya kalau seperti Pak Camat dan saya ini kayaknya 10 tahun lagi masa udah habis ya Pak, udah pensiun kita ya. Jadi berikutnya ya Mbak Nurul beserta kawan-kawan lah yang meneruskan mau kayak mana kita bawa lingkungan hidup ini. Lebih ke regenerasi berikutnya. Betul.
Nah, berikutnya adalah pertanyaan untuk Bapak Isnaidi mengenai apa sih pandangan Bapak tentang upaya kolaboratif antara Pemda, instansi vertikal, swasta, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Seperti yang tadi kita bahas tentang program. Nah, kira-kira bagaimana Bapak? Baik, kalau untuk kolaborasi ya antara Pemda, swasta dengan masyarakat itu sebetulnya sudah bagus. Ya. Cuman di sini kalau menurut saya ini harus ada tim. Iya. Tim ini bukan hanya sebatas SK ya, tapi betul-betul timnya bekerja. Artinya sesuai dengan tupoksi. Artinya begini. Dari bicara tadi tentang aturan sudah ada. Betul. Jadi kan kita perlu untuk apa yang tadi Mbak Nur bilang mentaati. Iya, mentaati. Apa yang mau ditaati? Sementara kita harus ada tim. Tim itu ada tim pengawasan yang paling penting. Jadi sesuai dengan aturan itu yang diawasi. Tapi jangan hanya aturan aja. Sementara masyarakat tidak tahu. Masyarakat itu banyak kayu tebang aja. Jadi kan untuk dijual atau gimana. Padahal itu melanggar aturan ya Pak Camat ya. Nah, tapi kalau masyarakat itu kita jadikan mungkin tim ya untuk dalam hal itu kemungkinan bisa. Nih kalau untuk kolaborasi udah bagus. Dari mungkin ya dari TNI Polri-nya dari apa semua kita ada kolaborasi. Cuman aturan yang belum disampaikan atau belum disosialisasikan kepada masyarakat yang bawah, karena masyarakat bawah ini yang sebagai konsumen ya. Betul. Nah, kalau kita ini kan tidak, kita hanya melihat, mengamati, ini melaksanakan masyarakat di bawah. Tapi harus kalau kolaborasi dalam tim pengawasan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pengawasan ini dalam artian untuk mensosialisasikan juga ya Pak. Iya. Nah, berikutnya ini adalah pendapat dari Ibu Rita mengenai bagaimana sih inovasi dan teknologi dapat membantu pelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Kalau berbicara tentang inovasi itu banyak sekali ya, banyak sekali. Baik yang belum sudah kita lakukan ataupun belum kita lakukan, tapi kita dapat melihat bukan hanya di Indonesia bahkan di luar itu sudah banyak yang melakukan untuk menyelamatkan ya, khususnya untuk menyelamatkan. Kalau di sini saya coba browsing semalam itu ada teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, pembangkit listrik tenaga air yang menggantikan sumber energi yang selama ini kita pakai. Terus ada teknologi yang mengurangi konsumsi energi seperti peralatan rumah tangga yang lebih efisien, sistem pencahayaan yang cerdas, seperti itu, transportasi. Ini juga transportasi kendaraan listrik, kendaraan hidrogen, transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Tapi kayaknya di Karimun belum ada ini. Jadi kita doakan insya Allah ke depannya. Bukan kompor gas, kompor hidrogen. Jadi kalau inovasi banyak sekali. Penyimpanan energi, teknologi penyimpanan energi seperti baterai canggih, terus ada sensor dan pemantauan jarak jauh yang mendeteksi polusi, teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan inovatif yang dapat membantu mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Jadi kalau berbicara inovasi, walaupun itu bukan inovasi langsung dari kita, tapi paling tidak mungkin kita bisa mencontoh. Jadi mencontoh itu nggak salah loh. Kadang-kadang di sekolah aja Mbak Nurul yang mencontoh itu nilainya lebih tinggi loh. Betul betul ya. Betul kadang. Oh ya, karena saya kan pernah sekolah juga ya. Padahal pernah sekolah juga ya. Yang contoh lebih tinggi, yang dicontoh nilainya daripada yang belajar. Jadi kalau bicara inovasi itu Mbak Nurul banyak sekali. Jadi teman-teman bisa juga browsing lah lihat ya. Kalau dibicarakan di sini sampai sore nih. Sampai malam mungkin ya Bu. Karena intinya sekarang kita nggak hanya menciptakan tapi juga mengadopsi, itu bisa jadi karya. Betul. Kita bicara tadi teknologi, inovasi, tentunya
kita mau lihat dari pandangan dari seorang pemimpin nih, karena Bapak adalah seorang pemimpin di Kecamatan Meral Barat nih. Jadi apa ada teknologi yang menurut Bapak memiliki potensi besar untuk mengatasi isu lingkungan, terkhususnya di daerah Bapak? Mungkin Bapak pernah browsing tentang kira-kira teknologi apa ya yang bisa masuk ke Meral Barat gitu, Pak. Kalau bicara teknologi, kalau saya pun bilang tidak ada teknologi yang bisa mengatasi lingkungan hidup. Ini maunya kolaborasi antara pemerintah, swasta. Ini betul-betul ditekankan lah. Iya. Ya, karena isu lingkungan ini kan, lingkungan hidup ini kan, dampak lingkungan ini kan semuanya dari ulah masyarakat sendiri. Ya, ulah masyarakat sendiri, sehingga kalau memang ada teknologi yang bisa mengatasi lingkungan, apa yang disampaikan sama Bu Kadis LH tadi memang betul, tapi itu menggunakan biaya yang sangat besar. Tapi kalau memang kita ingin membuat teknologi supaya hal-hal lingkungan ini bisa teratasi, itu semuanya pakai anggaran ya. Iya, betul. Apa yang disampaikan ya Pak Presiden pun bilang juga kok, semua bisa diatasi. Tapi kalau pertama menggunakan anggaran, yang keduanya memang kita harus memberikan sosialisasi lah, lagi ujung-ujung sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat yang melakukan itu, yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terjadi hal-hal yang dampak lingkungannya menjadi rusak ya. Itu semua dari ulah tangan masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin itu aja. Jadi intinya walaupun banyak teknologi, kalau masyarakatnya belum sadar ya buat apa juga gitu kan. Betul. Nah, berikut ini adalah kita sama-sama mengetahui bahwa lingkungan hidup itu adalah isu global, nggak hanya di Karimun aja nih. Dan posisi geografis Kabupaten Karimun itu berbatasan langsung sama dua negara, ada Singapura dan Malaysia. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih kerjasama internasional yang dapat memainkan peran penting dan menjaga keberlanjutan planet kita nih? Jadi kalau berbicara tentang geografis Kabupaten Karimun, sebenarnya Kabupaten Karimun ini adalah kalau menurut saya sangat bertuah ya. Iya. Bertuah. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang iri, wah dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, bisa shopping, bisa seperti itu, bisa healing seperti itu ya. Tapi kadang-kadang itu juga ada positif, ada negatifnya juga. Betul. Tapi paling tidak Indonesia itu sudah berkomitmen ya, berkomitmen terhadap isu lingkungan. Isu lingkungan, contohnya kemarin suka gembar-gembor asap kiriman dari Indonesia seperti itu. Tapi kan kita tetap berkomitmen mengatasi itu. Jadi kalau kita lihat dalam berkontribusi pun secara aktif, itu ada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan pada 2030. Jadi yang penting itu Indonesia sangat berkomitmen. Ya karena kita yang di Karimun ini dekat dengan Malaysia dan Singapura, mungkin imbasnya kita yang lebih sering mendengar, lebih sering dapat efek beritanya seperti itu. Ini kiriman dari ini ya, karena kita lah yang pintu depan dari dua negara ini. Jadi tapi tidak masalah kalau menurut saya, selagi itu masih bisa diatasi. Terus negara kita khususnya Indonesia itu terus ada program, terus ada program secara mandiri atau secara bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Karena kalau cerita lingkungan bukan hanya Indonesia, kan seluruh dunia, global ya, seluruh dunia. Jadi tidak hanya bisa berbicara lingkungan hidup Indonesia saja. Jadi intinya itu kita kalau membahas lingkungan, bahkan kayak NASA itu sekarang mencari tempat hidup baru untuk makhluk bumi. Iya kan? Bahkan sedang meneliti Mars untuk menjadi pengganti bumi, karena saking
saking gencarnya dan juga saking kasihannya sama bumi mungkin gitu ya Bu. Jadi kita harus melakukan banyak tindakan-tindakan yang tentunya harus ada kerjasama internasional begitu ya Bu. Nah tadi kita membahas tentang global. Tentunya apa sih pandangan dari Bapak Isnaidi sendiri tentang pentingnya solidaritas global dalam mengatasi isu lingkungan hidup ini? Baik, kalau untuk solidaritas global dalam mengatasi lingkungan hidup ini, itu merupakan apa yang disampaikan Bu Kadecala tadi. Memang kita sangat komitmen. Artinya antara pemerintah, swasta sampai ke masyarakat itu, apalagi ke depan ini bukan istilahnya lingkungan ini bukan semakin tapi semakin bahaya gitu. Jadi antara pemerintah, swasta itu harus memang kolaborasi dalam menghadapi dunia, apalagi isu lingkungan dunia ke depan. Lebih semakin padat, semakin dunia ini semakin lama semakin sempit ya. Jadi memang butuh solidaritas global untuk menangani hal tersebut. Solidaritas global ini dalam artian kita kerjasama, bikin program-program ya. Nah tadi kita membahas program nih tentunya dari Kodim 0317 TBK sendiri, kita tahu bersama bahwa telah melakukan banyak program untuk lingkungan. Nah kemarin nih bersama dengan instansi vertikal lainnya telah melaksanakan kegiatan bersih-bersih dan penanaman pohon dalam rangka mencegah banjirop serta mengantisipasi wabah penyakit. Nah bagaimana pandangan Ibu terkait dengan kegiatan ini? Saya itu paling suka ya kalau ada instansi vertikal yang punya inisiatif, Bu, kita nih ada rencana untuk goro gitu ya. Paling tidak itu sudah mengurangi tugas pemerintah daerah ya Pak Camat ya. Nah jadi paling suka kalau rencananya mau goro di sini, mau goro di sana. Jadi dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kodim 0317 TBK ini beserta instansi yang lain, kami itu sangat berterima kasih. Ya, sangat berterima kasih. Paling tidak ini beda gitu ya. Betul. Beda. Kalau yang pakai seragam turun bersih-bersih itu masyarakat takut itu ya. Jadi masih ada ketakutan masyarakat gitu ya. Betul. Tapi coba orang LH-nya yang gotong royong. Itu masyarakat sampai gini aja ngeliatin itu. Itu yang selalu bikin kita kayak mana. Tapi kalau sudah turun tangan dari polisinya, dari TNI-nya gitu, mungkin lebih efektif itu menghimbau masyarakat untuk kayaknya lebih takut sama TNI-nya ya. Daripada Pak Camat ya. Jadi nggak takut sama Pak Camat masyarakatnya. Jadi alhamdulillah sangat bersyukur kerjasama yang baik selama ini, khususnya 2 tahun saya di Dinas Lingkungan Hidup. Itu sudah banyak ya kegiatan-kegiatan dari Kodim, dari Polres yang sangat mensupport Dinas Lingkungan Hidup. Karena bohong kalau dibilang Dinas Lingkungan Hidup berjalan sendiri, berdiri sendiri tanpa Pak Camat, tanpa Pak Lurah, itu kebohongan yang sangat besar. Seperti itu ya. Jadi nggak mungkin mampu Dinas Lingkungan Hidup yang isinya cuman sekitar 57 orang Pak Camat. Nah, mau menghandle satu Kabupaten Karimun. Jadi alhamdulillah kerjasama yang sudah ada itu sangat membantu kami. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya. Seperti kita ada juga menyediakan pohon mangrove untuk ditanam. Cuman tadi kan Pak Camat protes, mungkin caranya yang salah. Tanam 800 tumbuh 500 ya Pak Camat ya. Alhamdulillah 500 masih kan. Yang lainnya anyot. Mungkin kedepannya akan kita perbaiki lagi cara menanamnya Pak. Nah seperti itu, saya rasa seperti itu. Cara menanamnya nggak perlu diperbaiki Bu, anggarannya aja diperbaiki. Karena itu terkait anggaran. Gitu ya, Pak. Perbatang tuh mahal. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa diikat di batu lagi ya. Bisa diikat. Lebih efektif maksudnya. Seperti itu ya. Tentunya ini adalah sebuah kegiatan yang patut untuk diapresiasi ya Bu. Nah kemarin sekali. Tidak hanya dari lapisan dari aparatur negara, juga kemarin menyasar ke masyarakat. Kemudian Pelajar Nurul juga berpartisipasi waktu hari itu di Mata Indah, kan kelihatannya seru
banget gitu kan, karena jadi masyarakatnya kalau biasanya di lingkungan lain lihat tukang petugas kebersihan itu mereka asal buang sampah pun tidak masalah. Tapi kalau ini pasti lain konsepnya. Betul. Nah, berikutnya ini kita akan membahas juga tentang kegiatan bersih-bersih kemarin. Nah, kita ketahui bersama bahwa kegiatan preventif ini lebih penting daripada represif melalui kegiatan bersih-bersih dan penanaman pohon kemarin. Nah, namun Kodim 0317 TBK juga memerlukan peran aktif masyarakat. Nah, bagaimana sih langkah Bapak untuk mendorong peran aktif dari masyarakat agar bisa mendukung secara penuh dari program-program yang dilaksanakan tentang lingkungan ini, Pak? Baik, kalau untuk mendukung masyarakat biar aktif, itu kalau memang ada program yang sudah ditentukan untuk penanaman mangrove misalnya kan, itu saya rasa nggak ada masalah, karena nanti kita libatkan masyarakat melalui pemerintah desa, RT RW, sehingga masyarakat itu bisa kita ajak bersama-sama. Tapi kan yang kita laksanakan kemarin tuh ya, mungkin sama itu tidak melibatkan masyarakat luas, itu hanya dari sekolah pun hanya berapa sekolah saja, bukan berapa sekolah, berapa siswa saja, itu dari desanya pun gitu juga, terus dari TNI-nya, dari apa kemarin ada, tapi kita kurang mengapakan kepada masyarakat. Memang kendalanya kalau untuk masyarakat ini pada saat itu masyarakat tuh sibuk bekerja, jadi mungkin kalau kita buat satu program, kita tentukan harinya, tanggalnya, mungkin masyarakat bisa bersiap-siap gitu, karena masyarakat kan lebih banyak sibuk dengan kerjaannya, mungkin itu. Jadi banyak langkah-langkah yang harus lebih diperhatikan lagi ya, Pak. Nah, berikutnya teruntuk Ibu Rita, bagaimana strategi Ibu untuk melibatkan generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup, dan bagaimana pandangan Ibu terhadap kegiatan yang saat digiatkan oleh Kodim 0317 TBK melalui kegiatan field trip pelajar untuk ikut terlibat langsung dalam penanaman pohon mangrove dan memelihara hingga melihat hasil yang dicapai. Ini tentang bagaimana partisipasi dari generasi muda, terutama para pelajar itu sendiri. Silakan Ibu. Ini satu kalimat nih Pak Camat, 5 pertanyaan ini. Iya, agak panjang ya Bu. Panjang sekali. Jadi ini harus ya satu-satu. Iya. Tadi mungkin yang pertama kan jadi lupa saya. Mengenai ini Bu, strategi untuk melibatkan generasi muda dalam lingkungan hidup dulu sampai di situ dulu. Bu. Strategi untuk melibatkan generasi muda. Sekarang Mbak Nurul tahu kalau di sekolah itu ada namanya sekarang kurikulum merdeka. Terus ada yang namanya, saya juga kurang hafal itu P5. Iya, P5 Bu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi alhamdulillah untuk Dinas Lingkungan Hidup itu sudah banyak sekolah-sekolah yang sekolah itu mengirimi surat kita minta sebagai narasumber, sebagai seperti fasilitator. Kadang-kadang kita juga mendapat beberapa kunjungan. Jadi kalau selama ini mungkin kunjungan siswa-siswa mungkin ke Pantai Ketam, ke pantai ini. Sekarang kunjungan siswa-siswa ke TPA Pak, Pak Camat, ke TPA. Jadi udah beberapa sekolah yang ke TPA, terus ada yang ke TPS 3R. Mereka melihat bagaimana kompos dibuat, bagaimana pengelolaan sampah plastik, bahkan ada yang ke bank sampah. Kita di sini ada bank sampah yang aktif, itu bank sampah Bella Vista. Jadi sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan program kurikulum merdeka dan P5 ke tempat-tempat seperti itu, seperti yang kami miliki, dan kita sangat mensupport itu. Dan kita berharap dengan anak-anak, dengan generasi muda melihat secara langsung, mereka sudah terbayangkan seandainya TPA ini penuh, sampah kita nanti buang kemana. Seperti itu. Jadi alhamdulillah. Mungkin dulu Pak Camat sudah protes, alhamdulillah sekarang kondisi TPA kita sudah baik-baik ya, sudah baik gitu, udah alhamdulillah. Karena kemarin ada rencana ini kan, GTRA.
Tidak juga kayaknya Pak Camat. Jadi kayak namanya bersih-bersih itu tak harus ada momennya seperti itu ya. Jadi kalau kami itu sangat mensupport para pelajar generasi muda untuk peduli lingkungan. Ayo kita sama-sama. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Mbak Nurul? Tadi kita membahas tentang bagaimana pandangan Ibu terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kodim ini, yaitu kegiatan field trip para pelajar itu yang melibatkan langsung nih para pelajar yang dari prosesnya, penanamannya, pemeliharaannya hingga melihat hasil dari yang ditanam gitu, Bu. Kayaknya dari awal tadi itu udah beberapa kali kita bicarakan, termasuk yang baru sebentar tadi Pak Camat sampaikan. Sangat alhamdulillah ya, sangat alhamdulillah. Kita berharap lebih banyak lagi instansi vertikal yang ikut program seperti itu. Kan kita udah bilang tadi, mencontoh itu kadang-kadang nilainya lebih tinggi ya daripada yang belajar. Betul. Gitu. Jadi harapan kita kodimnya jangan bosen-bosen. Nah, gitu. Harus nih. Nanti kalau kodimnya bosen, programnya usai, tidak edukasi, sosialisasi tentang lingkungan hidup itu tidak bisa sampai lagi ke generasi berikutnya. Betul. Seperti itu. Nanti selesai di situ. Selesai di situ. Jadi programnya harus tetap ada. Tadi kan Pak Camat udah bilang maunya dibawa lebih banyak siswa, lebih banyak melibatkan sekolah yang lain ya Pak Camat. Nah, seperti itu. Digilir. Harus banyak siswa karena itulah generasi-generasi yang akan menggantikan kita nanti. Kalau masyarakat nih dianggap dia tidak sampai ke situ. Karena pola mindset masyarakat itu sekarang ini belum sampai ke situ. Jadi mengajak siswa-siswa yang lebih cepat bisa menanggapi rasa kepedulian kepada lingkungan untuk melestarikan lingkungan tadi. Nah, berikutnya ini kita berbicara tentang tantangan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ibu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan keberlanjutan program kepedulian terhadap lingkungan hidup? Tantangan terbesar Dinas Lingkungan Hidup itu kayaknya cuma 2. Apa tuh, Bu? Ya, rendahnya kesadaran masyarakat, ya, rendahnya kesadaran masyarakat, terus karakter masyarakat. Ya, ini paling sulit nih merubah karakter masyarakat ini. Jadi cuma 2 itu. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk memilah sampah. Jadi sampah itu harus dipilah, dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Contoh saya juga sudah memulai, mungkin sejak saya di Dinas Lingkungan Hidup juga ini Pak Camat ya. Saya sudah mulai memilah, jadi di rumah itu ada 2 tong sampah. Yang 1 tong sampah kering, 1 tong sampah basah. Contohnya botol kemasan air minum, saset sabun, kotak pasta gigi, bahan-bahan bekas skincare. Nah, itu tidak boleh dimasukkan di dalam tong sampah basah. Itu harus di dalam tong sampah kering. Betul. Nah, jadi menimbulkan kesadaran seperti itu yang sulit. Gitu. Tak mungkin kan semua orang harus saya honorkan di Dinas Lingkungan Hidup ya punya keinginan untuk memilah sampah. Nah, jadi itu kesadaran. Kedua tadi karakter. Betul. Jadi karakter ini yang harus kalau karakter udah seumur saya, udah seumur Pak Camat, ini agak sulitnya membentuknya Pak Camat ya. Tapi kalau anak sekolah udah kita ajarin di sekolah, misal tadi dengan sekolah Adiwiyata, terus mungkin Mbak Nurulnya sampai di rumah bilang, "Mama ini nggak boleh, ini harus dipisah." Ini mungkin orang tua akan lebih mendengar. Minimal 100 adalah sangkut 30 betul. Siswa. Keluar dari sekolah hilang. Betul. Paling tidak adalah edukasinya yang nyangkut. Nah, jadi betul. 2 itu tantangan yang paling berat. Demikianlah episode kali ini yang luar biasa sekali. Kita bahas tentang lingkungan yang dekat sekali dengan kita. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan juga Ibu yang telah sudi hadir dan memberikan pengetahuan, kemudian pengalamannya yang mungkin baru didengar nih oleh kami para remaja, oleh kami para pelajar yang mungkin masih awam dengan tentang lingkungan itu sendiri. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia menonton podcast Laksana hingga dengan episode ini selesai. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan like, komen, dan share video ini agar podcast Laksana bisa berkembang semakin pesat ke depannya. Akhirul kalam dari episode kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.